Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam untuk teman-teman subscriber dan calon subscriber dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel saya yaitu WNM Entertainment. Ya, teman-teman, semoga teman-teman hari ini dalam keadaan sehat, eh, dimudahkan segala aktivitasnya dan selalu dimudahkan rezekinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Konten saya pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sejarah psikologi kepribadian yang pertama, dan yang kedua adalah apa sih teori psikologi kepribadian. Nah, kita akan langsung saja ya teman-teman untuk membahas materi pada malam hari ini, yaitu apa sih pengertian dari sejarah psikologi kepribadian atau bagaimana sih sejarahnya. Eh, Gini teman-teman. Psikologi kepribadian ini sebenarnya telah ditujukan menjadi suatu disiplin ilmu yang sudah ada sebenarnya pada sejak lama. Bahkan sebelum tahun Masehi, teman-teman. Hal ini terbukti dalam literatur mitologi kuno yang memberikan info bahwa para pemain drama sering menggunakan make up atau topeng untuk memerankan tokoh lain dan menyembunyikan identitas masing-masing. Nah, pada zaman bangsa Romawi, teman-teman, hal ini juga tercatat dan diberi nama personality. Itu dapat diartikan bahwa kehadiran seseorang melalui identitas yang tidak mencerminkan dirinya. Akan tetapi, hal ini tetap bisa menghasilkan kesan yang mendalam bagi orang yang menyaksikannya, teman-teman. Nah, namun kapan sih sejarah psikologi kepribadian ini tuh pertama kalinya berkembang? Perkembangan pertama kalinya itu tercatat pada awal abad ke-18 Masehi, teman-teman. Saat itu ilmu tentang disiplin psikologi ini sudah menjadi ilmu yang sah dan bahkan diakui. Oleh sebab itu, di saat tersebut ilmu ini sangat berkembang dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang dipelajari bahkan hingga sampai saat ini. Ya, mungkin teman-teman yang kuliahnya atau calon dari mahasiswa yang mengambil jurusan psikologi, semoga konten ini dapat bermanfaat ya. Kemudian psikologi kepribadian ini pengertiannya adalah salah satu cabang ilmu psikologi ya teman-teman. Teori ilmu psikologi kepribadian terkhusus untuk mempelajari kepribadian suatu individu dengan menggunakan cara dan berbagai jenis pendekatan, teman-teman. Nah, di sisi lain, psikologi kepribadian juga merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari semua hal tentang kepribadian manusia, teman-teman, yang meliputi mungkin sikap, sifat, dan tingkah laku sehari-hari yang menjadi ciri khas seseorang. Nah, sedangkan kepribadian sendiri itu merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia itu sendiri, teman-teman. Nah, ada nih pendapat dari beberapa ahli mengenai psikologi kepribadian, teman-teman. Yang pertama adalah Stern, yang kedua adalah Mandy and Bird, kemudian yang ketiga adalah Lindsay dan Hall, kemudian yang keempat adalah Murray, yang kelima adalah Hilgert and Marquis, yang keenam adalah Allport, yang ketujuh adalah Perez, dan yang kedelapan adalah Pervin, teman-teman. Nah, kita akan membahas satu-satu ya teman-teman secara singkat. Untuk yang pertama dari para ahli, pengertian dari psikologi kepribadian itu yang pertama dari Stern, yaitu psikologi kepribadian adalah kehidupan dari individu secara keseluruhan, teman-teman. Kehidupan yang dimaksud dalam hal tersebut dilihat dari usaha, tujuan, unik, kemampuan mendapatkan pengalaman, hingga kemampuan bertahan hidup dan membuka diri, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu menurut Mandy dan Bird, psikologi kepribadian menurut mereka bahwa pengertian psikologi itu seperangkat kecenderungan yang stabil di mana menentukan perbedaan tingkah laku psikologis dari individu dalam jangka panjang yang tidak dapat dipahami secara sederhana. Nah, yang ketiga ya teman-teman,
Di sini menurut Lindsay dan Hall, menurut mereka, definisi psikologi kepribadian ialah sekumpulan konsep yang membahas mengenai tingkah laku manusia yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, Murray. Sedangkan menurut Murray itu psikologi kepribadian itu adalah sebuah lembaga yang mengatur tubuh sejak individu lahir hingga meninggal, teman-teman, di mana ia tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam keadaan fungsionalnya. Yang kelima adalah dari Hildred and Marquis. Beliau berpendapat menurut mereka itu nilai yang dapat dijadikan stimulus sosial serta kemampuan menampilkan diri dari seseorang secara mengesankan. Kemudian yang keenam dari Allport nih, teman-teman. Menurut Allport ini, psikologi kepribadian itu merupakan organisasi yang dinamis dalam sistem psikofisis seseorang yang menentukan model penyesuaian unik di dalam suatu lingkungan. Kemudian yang ketujuh, yaitu menurut Peirce. Psikologi kepribadian menurut Peirce yaitu adalah suatu pola yang khas dari perasaan, pikiran, tingkah laku yang dapat membedakan individu satu dengan individu yang lainnya yang cenderung tidak berubah dalam lintasan situasi dan waktu. Kemudian yang terakhir yaitu dari Pervin. Psikologi kepribadian dari Pervin ini yaitu adalah keseluruhan karakteristik individu yang bersifat umum dari banyak orang yang berakibat pada munculnya pola yang cenderung tetap dalam respon situasi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua ya, teman-teman. Yang pertama adalah yang tadi adalah sejarah kepribadian, psikologi kepribadian. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa saja sih teori yang ada di dalam psikologi kepribadian. Di sini saya merangkumnya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah teori humanistik, yang kedua adalah teori behavioristik, dan yang ketiga adalah teori psikodinamika, yang keempat adalah teori belajar sosial, teman-teman. Kita ulas satu-satu ya, teman-teman ya. Untuk yang pertama, teori humanistik itu adalah bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau memilih sendiri nasib yang dijalaninya, teman-teman. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berdasarkan pada filsafat eksistensialismenya yang menolak pendapat bahwa manusia itu merupakan hasil bentukan sejak lahir atau disebut juga dengan hasil bentukan alam semesta, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah teori behavioristik. Teori ini dikemukakan oleh J.B. Watson, B.F. Skinner, L. Thorndike, and Ivan Pavlov. Mereka berpendapat bahwa teori behavioristik ini yaitu adalah tindak laku manusia yang berdasarkan fungsi stimulusnya, teman-teman. Kemudian setelah teori behavioristik tadi ada teori psikodinamika, teman-teman. Psikodinamika ini yaitu dalam diri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Energi inilah yang kemudian menentukan kepribadian manusia karena bersikap kekal atau tak bisa dihilangkan, bahkan dihambat sekalipun, teman-teman. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah teori belajar sosial, teman-teman. Teori ini dikemukakan oleh Dollard, Miller, Rotter, dan Bandura. Teori belajar sosial ini memiliki pendapat bahwa kepribadian manusia itu hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus, di mana setiap individu dan lingkungan saling memberikan pengaruh, teman-teman. Kemudian, individu dapat membentuk perilakunya secara langsung dan tidak langsung
untuk pembentukan pribadi secara langsung ini dilakukan dengan mendapatkan penghargaan dan hukuman dari lingkungannya. Sedangkan yang tidak langsung dengan melakukan pengamatan terhadap lingkungannya, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Pembahasan tadi tentang sejarah psikologi manusia atau kepribadian, tentang teori psikologi kepribadian itu apa saja sih, teman-teman pasti sudah mengetahui ya. Mungkin teman-teman juga ada yang kuliahnya mengambil psikologi, atau ini buat pelajaran buat teman-teman yang mungkin akan kuliah mengambil jurusan psikologi. Semoga konten ini bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, gitu aja ya teman-teman untuk konten kali ini. Semoga konten saya ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Dan jika teman-teman menyukai konten saya ini, silahkan tekan tombol like, share, and comment ya teman-teman. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman. Thank you teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.